يحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Taklim di Sabua, insya Allah ada faedahnya. Taklim di Sabua, insya Allah ada faedahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ma'bad. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masih diberikan nikmat kesempatan, kesehatan, dan juga kekuatan untuk bisa bersama-sama dalam taklim di Sabua. Insya Allah ada faedahnya. Dan mohon maaf kalau agak sedikit waktu Sabuanya agak terlalu lama. Pada antum semuanya insya Allah masih tetap mendengarkan kami yang ada di 92,5 dan juga yang lagi stay live streaming kami di Facebook, akun Facebook kami. Dan terima kasih banyak. Dan Alhamdulillah untuk pekan ini kita masih bersama dengan Al-Ustadz Dwi Hudoyono SHLC Hafizullah, Masya Allah. Dan kita menyapa beliau dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, Ustadz. Apa kabar, Ustadz? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah kabar baik. Dan kita berharap juga untuk antum semuanya juga, untuk antum anti, ya begitu ya Ustadz ya sebenarnya ya. Antuna. Astagfirullah. Anta anti. Anta anti dan antum ya. Antuna. Antum antuna dalam keadaan sehat walafiat, semuanya masih tetap diberikan kesehatan pastinya ya. Dan alhamdulillah insya Allah untuk pekan ini yang akan kita dengarkan taklim di Sabua ini tentang rahasia hidup yang penuh barokah. Kira-kira seperti apa rahasia hidup ini yang penuh makna, penuh berkah? Insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustadz kami. Dan untuk memanfaatkan waktu yang ada, maksud kami persilakan kepada Al-Ustadz Dwi Hudoyono SHLC Hafizullah. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukrullahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu ta'ziman sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani
Wassalatu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa ikhwani. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits asli sya'ni kullahu wa la takilni illa nafsi tarfata ain. Allahumma la ilma illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Segala puji hanya milik Allah, kembali kita memuji dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan taufik, kemudahan, ma'unah, pertolongan darinya, sehingga kita dimudahkan untuk bisa kembali mengadakan kegiatan pekanan kita, taklim di Sabuah. Semoga ada faedahnya dan semoga kita bisa mengambil banyak kekuatan untuk kita bagaimana menjalani kehidupan kita bisa lebih kuat, lebih sabar, dan bisa lebih istiqomah di atas ketaatan. Baik, ini sebagai sarana juga untuk kita saling ingat mengingatkan dan juga saling nasihat-menasih dalam kebaikan. Semoga ini kembali kepada kami sebetulnya pribadi yang memberikan nasihat untuk kita kembali bisa berproses ke depan bisa lebih baik insya Allah, dan untuk kita juga semua. Semoga kita semua dalam kebaikan insya Allah. Baik, pembahasan kita ini cukup penting untuk kita sama-sama ketahui bersama, dan apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan dalam kehidupan ini, bagaimana kita mendapatkan keberkahan dalam hidup, ya, keberkahan dalam hidup. Berkah sendiri secara arti bahwa di situ ada kasratul khair, bagaimana kita mendapatkan banyak kebaikan, ya, banyak kebaikan. Dan berkah juga kita bisa artikan senantiasa tumbuh dan berkembang semakin baik. Dan berkah juga kita bisa artikan adalah kebaikan yang dawam, kebaikan yang terus menerus, tidak terputus, sebagaimana air zam-zam yang terus mengalir. Makanya biasanya orang mengatakan, ya, berdoa, ya Allah, berikanlah saya rezeki seperti rezekinya air zam-zam, meskipun tidak banyak tapi terus mengalir, dan seterusnya, mungkin seperti itu. Nah, yang menarik daripada kata berkah ini, dalam Al-Quran disebutkan dalam pengulangan yang jumlahnya cukup banyak. Kalau kita hitung-hitung sekitar 30-an lebih, ya. Mungkin sekitar 32 sampai 35 seperti itu. Ya, ini contohnya dalam Al-Quran Allah sebutkan dalam bahasa barokah, ini sekali dalam surat Fusilat. Kemudian barokna, ini 6 kali dalam surat Al-A'raf, Al-Isra, Al-Anbiya, As-Saffat, dan juga Saba. Kemudian bahasa burika, ini 1 kali dalam surah An-Naml. Kemudian tabaraka 9 kali dalam surah Al-A'raf, Al-Mu'minun, Al-Furqan, Al-Ghafir, Az-Zukhruf, Ar-Rahmah, dan juga Al-Mulk. Kemudian bahasa barokat ini dalam surah Al-A'raf dan surah Hud 2 kali. Kemudian baraktuhu, ini sekali dalam surat Hud. Kemudian mubarakun, ini 4 kali dalam surah Al-An'am, Al-Anbiya, Shad, ya. Kemudian mubarakan, ini 4 kali dalam surah Al-Imran, surat Maryam, Al-Mu'minun, dan juga Qaf. Kemudian mubarakatan, ini 4 kali dalam surah An-Nur, Al-Qasas, Ad-Dukhan, ya. Nah, ini menunjukkan bahwa kata-kata ini sebuah kata-kata yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan dalam kehidupan kita, bahwa dalam kehidupan kita hendaknya ini yang kita mau kejar, bagaimana hidup kita penuh dengan keberkahan, kebaikan. Dan nanti kita akan sebutkan dalam penjelasan kali ini, kita akan sebutkan di antara hal-hal apa saja yang bisa mendatangkan keberkahan dalam kehidupan kita. Dan ternyata itu banyak, ya. Ada yang keberkahan itu dalam bentuk amal soleh. Nanti kita akan jelaskan contoh-contohnya amal apakah yang mendatangkan keberkahan. Kebaikan itu senantiasa akan meliputi kita. Atau dalam bentuk makanan juga ada. Makanan yang Allah berkahi apa saja yang disebutkan dalam Al-Quran dan juga hadis Rasulullah. Kemudian tempat juga. Di sana ada tempat-tempat yang Allah berkahi. Kemudian termasuk juga doa-doa yang mendatangkan atau yang dianjurkan kita mendoakan keberkahan di dalamnya. Ini yang kita mau ulas, mau kita kaji. Semoga kita saling mengingatkan, ya, mungkin di antara kita sudah tahu atau sudah mengamalkan. Ini kita pertegas lagi agar kita semakin bersyukur atas nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita, atas karunia syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah turunkan kepada kita. Nah, baik, yang pertama yang merupakan hal yang bisa mendatangkan keberkahan adalah Al-Qur'anul Karim.
Al-Quran Allah bahasakan dengan sebuah kitab yang Allah turunkan membawa keberkahan. Makanya nanti kita akan jelaskan bahwa sekedar membacanya juga penuh dengan berkah, apalagi kita amalkan lagi, di sana juga keberkahan kita akan dapatkan, apalagi kalau kita bisa ajarkan, dakwahkan lagi. Ini juga akan menjadi keberkahan kita juga. Di sini dalilnya adalah yang pertama Allah sebutkan dalam surat Al-An'am ayat 92, Allah katakan wa hadza kitabun anzalnahu mubarakum musaddiqul ladzi baina yadayhi. Dan inilah kitab yang Allah turunkan ya kepada engkau ya Muhammad, ya, kitab yang penuh dengan keberkahan, ya, dan membenarkan tentang kabar-kabar yang telah ada sebelumnya. Kemudian juga dalam surat Al-An'am ayat 155 juga Allah katakan wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'hu wattaqu la'allakum turhamun. Inilah kitab yang Allah turunkan kepada kamu, ya, ikutilah kitab tersebut, ya, ajarannya, dan bertakwalah kalian kepada Allah, niscaya kalian akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi di sini Allah SWT gambarkan bahwa Al-Quran diturunkan untuk membawa keberkahan untuk kita. Bahkan akan semakin berkah kalau kita juga tadabburi isinya. Allah sebutkan dalam surat Shad ayat 29, Allah katakan kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkaru ulul albab. Inilah kitab yang aku turunkan kepada engkau Muhammad, yang di dalamnya ada keberkahan. Barang siapa yang tadabbur, mengkajinya, mempelajari isinya, ya, dan mengambil pelajaran di dalamnya bagi orang-orang yang berakal, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian keberkahan dalam mengamalkan Al-Quran lagi Allah sebutkan misalnya secara tegas dalam surat Thaha ayat 123. Allah katakan famanittaba'al hudaya, barang siapa yang mengikuti petunjuk dari Allah yaitu Al-Quran, dengan kitab suci kita jadikan petunjuk pegangan dalam hidup kita, fala yadhillu wala yashqa, maka baginya tidak akan mendapatkan kesesatan dan juga tidak akan mendapatkan kesulitan dalam kehidupannya. Ini bahasa dalam Al-Quran tentang balasan bagi orang yang mengamalkannya, keberkahan dari mengamalkan Al-Quran. Kemudian dalam redaksi yang lain Allah sebutkan dalam surat Al-Isra 82, Allah gambarkan barang siapa yang menjadikan Quran sebagai pegangannya, maka di sana dia akan mendapatkan kesembuhan dari penyakit hatinya, ya, dan juga Allah akan berikan bagi dia rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Dan tidaklah Allah turunkan Al-Qur'an, ya, itu sebagai syifa, obat bagi orang-orang yang beriman, dan juga rahmat bagi orang yang beriman. Jadi syifa di sini obat, bisa obat penyakit hati kita juga, agar hati kita semakin tenang dari segala macam kegundahan dalam hati kita, termasuk juga obat penyakit di luar kita juga. Ini kita bisa bacakan Al-Quran dan kita bisa jadikan sebagai ayat ruqyah. Nah, kemudian dari membacanya lagi juga Allah sebutkan bahwa membaca Al-Quran ini termasuk dalam Al-Quran surat Fatir ayat 29, itu termasuk amalan yang Allah gambarkan tijaratan lang tabur, ya. Itu termasuk perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Perniagaan ini yang tidak pernah merugi. Bayangkan kalau kita dalam hadis yang lain juga Rasulullah sebutkan bahwa satu huruf itu hasanah, satu kebaikan. Bahkan satu hasanah awalnya menjadi 10 kali lipat dan seterusnya. Tentunya ini banyak keberkahan, kebaikan. Sekedar kita baca saja kita tidak tahu artinya, di situ banyak keberkahan, kebaikan yang kita akan dapatkan, apalagi kalau kita tahu maknanya. Bahkan dalam Al-Quran, dalam hadis juga Rasulullah sebutkan barang siapa yang komitmen, barang siapa yang perhatian dengan 2 surat Al-Baqarah dan juga surat Al-Imran, dia membacanya bahkan sampai menghafalkannya, kalau di akhirat dia akan jadi pelindungnya, akan menjadi pembelaannya, bahkan diibaratkan seperti sekumpulan burung yang akan menaunginya dari azab Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia akan membela pelakunya tersebut. Ini Rasulullah sebutkan dalam sebuah hadis, bahkan Rasulullah tutup dengan hadisnya bahwa suratul Baqarah, terutama surat Al-Baqarah, fa in akhadha barakatun, barang siapa yang mengambilnya, membacanya dan menghafalkannya, maka dia mengambil keberkahan di dalamnya. Wa taraka khusratun, barang siapa meninggalkannya, surat Al-Baqarah, kerugian dia akan dapatkan.
wala tastati'uha al-batalah, dan sihir tidak akan bisa tembus, tidak bisa mengalahkan orang yang membaca surat Al-Baqarah. Ini juga salah satu penangkal kalau ada sihir atau gangguan jin, kita baca surat Al-Baqarah. Yang kedua, di antara sumber keberkahan yang kita bisa dapatkan adalah bagaimana kita berusaha terus menjaga dan memupuk, menyiram, ya, mempertahankan iman kita dan takwa kita. Nah, iman kemudian kita aplikasikan dalam bentuk ketakwaan amal soleh kita. Ini dan kemudian kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 paket ya. Kita beriman, bertakwa dan bertawakal kepada Allah. Dan amalan ini akan mendatangkan banyak keberkahan kepada kita. Dalilnya apa? Ini kita bisa lihat dalam surat Al-A'raf ayat 96. Allah katakan, "Walau anna ahlul qura amanu wattaqau." Sekiranya penduduk sebuah negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, maka akan bukakan pintu berkahnya dari langit dan juga dari bawah bumi. Walakin kadzabu, akan mereka banyak mendustakan, ya, tidak beriman, tidak juga bertakwa kepada Allah. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, akhirnya Allah siksa dengan apa yang dia lakukan, atas apa yang dia perbuat di atas permukaan bumi. Jadi subhanallah, bekal iman, ketakwaan dan tawakal ini bisa mendatangkan keberkahan yang Allah datangkan dari atas langit dan juga dari bawah bumi. Bahkan ketakwaan juga Allah sebutkan secara khusus dalam surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Ini sebagai salah satu sarana yang Allah berikan kepada kita informasinya agar kita lepas dari kesulitan-kesulitan yang kita dapatkan, ya. Kalau kita mungkin ada masalah dan seterusnya, di antara solusi yang akan Allah berikan kepada kita adalah bagaimana kita menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah akan berikan kepada kita rezeki dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Dalam sebuah ayat Allah katakan, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan." Barang siapa bertakwa kepada Allah akan berikan kepada dia makhrajan, jalan keluar atas setiap permasalahan dia. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, bahkan Allah akan berikan bagi dia rezeki yang dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Masya Allah, ini juga janji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentang ketawakal juga Allah juga sebutkan, wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka Allah akan cukupkan kebutuhannya juga. Nah, kemudian ya, dalam hadis yang lain Rasulullah memberikan kepada kita gambaran, para pendengar sekalian, untuk bagaimana kita menata hati kita, yang menjadi fokus kita adalah mencari ridho dan akhirat kita, ya. Ini akan menjadi salah satu bahan bakar untuk Allah mudahkan segala urusan kita. Dalam sebuah hadis dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, Rasul pernah bersabda, "Man kanatil akhirah hammahu," barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai obsesinya, cita-citanya yang tertinggi, ja'ala wa ghinahu fi qalbi, maka akan jadikan kekayaan dalam hatinya. Wa jama'alahu syamlahu, dan Allah akan mudahkan urusannya. Yang urusan yang berpecah-pecah Allah akan mudahkan, ya. Wa atahu dunya wa hiya raghibah, dan dunia akan datang kepada dia dalam keadaan menghinakan dirinya. Wa man kanatid dunya hammahu, barang siapa yang dunia menjadi cita-citanya, obsesinya yang paling tinggi, ja'ala faqra baina ainihi, maka Allah akan jadikan kefakiran di depan kelopak matanya. Wa farqa alaihi syamlahu, dan Allah akan cerai-beraikan urusannya. Walam ya'ti minad dunya illa ma qudira lahu, dan tidaklah datang dunia kecuali apa yang Allah telah takdirkan kepadanya. Ini juga yang Rasulullah sampaikan kepada kita. Makanya dalam hadis yang lain juga kita dianjurkan untuk senantiasa yakin bahwa rezeki Allah telah atur dan kita tidak perlu bagaimana, karena selama kita masih hidup, selama itu juga rezeki kita masih ada. Makanya Rasul memberikan kepada kita nasihat, apabila rezeki kita mungkin agak lambat, agak sedikit dan seterusnya, Rasulullah berpesan, wa ajmilu fi talab wa fattaquwah, tetap bertakwa kepada Allah dan perbaguslah cara kalian mencari, khudu ma halal wa taraku ma haram, ya, ambil yang halal saja dan tinggalkan yang haram, kata Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, di antara amalan yang bisa mendatangkan keberkahan adalah bagaimana setiap aktivitas kita, terutama apalagi kebaikan-kebaikan, kita mulai dengan baca, menyebut nama Allah atau berzikir kepada Allah, baca bismillah, ya. Ini salah satu pembuka bahwa amalan tersebut akan Allah turunkan keberkahan di dalamnya. Sebelum makan, ya, baca bismillah. Kemudian juga misalnya habis makan juga berzikir alhamdulillah, kita baca. Bahkan berhubungan badan, baca, ya, doanya.
Kemudian juga sampai kita menyembelih binatang juga baca doanya Bismillah Allahu Akbar. Ketika kita beli pakaian yang baru juga kita dianjurkan berdoa ya. Ini Rasul anjurkan agar di situ turun keberkahan. Kemudian juga yang keempat ya, di antara sumber keberkahan juga adalah kita upayakan apabila kita makan jamaah yang dirahmati Allah, kita jangan berpencar-pencar, kita berkumpul ya, berkumpul. Ya, ini ternyata makan berjamaah ini mendatangkan keberkahan ya. Dalam sebuah hadis Rasul pernah ditanya seorang sahabat, "Ya Rasulullah, inna na'kul wa nasba wa nasba." Ya. Ya Rasulullah, kami makan ya. Akan tetapi kami tidak pernah merasa kenyang. Wala nasba ya. Qala fala'allakum ta'kuluna mutafarriqin. Mungkin karena kalian makannya berpencar-pencar, kata Rasulullah, saling sendiri-sendiri ya. Qalu na'am, iya, begitu cara kami makan ya Rasulullah. Kemudian Rasul mengatakan ijma'u ala tu'amikum wadkurismawah. Berkumpullah kalian ketika makan, kemudian menyebutlah nama Allah, yubarik lakum fih, maka Allah akan turunkan keberkahan di dalamnya. Makanya ini juga ya, beli suami istri tidak apa-apa satu piring makan sama-sama, Masya Allah. Bahkan kita disunahkan juga habis kita makan ya, di antara bentuk keberkahan adalah jangan kita sisakan, habiskan baik-baik. Setelah habis jangan lupa untuk semakin menambah keberkahan kita jilat tangan kita, dan kita boleh saling menjilatkan dengan pasangan kita, tidak apa-apa, itu juga tambah keberkahan juga dalam makan kita. Nah, kemudian juga di antara bentuk keberkahan juga ya, bahwa di antara makanan-makanan yang Allah berkahi ya, yang Rasul sebutkan, yang pertama adalah tasrid, yaitu bubur yang dicampur dengan daging. Ini Rasul sebutkan dalam sebuah hadisnya, al barakatu fi salasin. Berkah itu ada tiga jenisnya, tiga contohnya. Yang pertama al jamaat ya, dalam berjamaah, di situ adalah akan Allah turunkan keberkahan, karena disitulah Allah SWT menganjurkan kita untuk saling menjaga persatuan. Yang kedua adalah wat tasrid. Tasrid ini makanan bubur yang bercampur dengan daging. Kemudian wasahur, dalam makan sahur ada keberkahan di situ ya. Kemudian yang kedua adalah susu. Ini juga termasuk makanan yang Allah berkahi. Makanan yang Allah berkahi. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan ketika diberikan hadiah susu, Rasul mengatakan barokatun wa barokatan. Ini merupakan makanan yang berberkah, Bahkan dua keberkahannya, kata Rasulullah SAW. Ya. Makanya kalau kita diberikan hadiah susu, ya kita ambil, ya, atau minyak kita ambil. Nah, ya kemudian berikutnya juga termasuk makanan yang berkah adalah kurma. Kurma ini termasuk makanan yang Allah berkahi, yang Rasul juga menyampaikan tentang keberkahan kurma, terutama kurma ajwah. Bahkan Rasul dengan tegas menyebutkan bahwa barang siapa yang makan kurma ajwa di waktu pagi 7 butir, maka Allah akan jaga dia dari hal yang membahayakan, terutama sihir. Yang keempat termasuk makanan yang berkah adalah madu. Dan ini Allah sebutkan juga dalam Al-Quran, dalam Al-Nahl, surat tentang gambaran bagaimana lebah, tentang karunia Allah yang Allah turunkan kepada lebah, mengeluarkan madu. Dan Allah sebutkan melalui lisan Rasulullah SAW tentang keberkahan madu. Rasul mengatakan al aslu sifaun min kulli da'in, bahwa madu itu adalah obat dari segala macam penyakit. Wal Qur'anu sifaun lima fi sudur, dan Quran itu adalah obat untuk hati atau dada kita kalau kita mengalami kegundahan. Fala'allakum bisyafa'aini al-Qur'an wa asal. Hendaklah kalian mengambil dua obat ya, yang Allah berikan kepada kita, yaitu madu dan Quran. Jadi bahasa syifa obat itu dalam Al-Quran cuma dua, Al-Quran dan juga madu. Masya Allah. Kemudian di antara bentuk keberkahan juga adalah bagaimana kalau ada makanan, mari kita hormati makanan kita, jangan kita sia-siakan, jangan kita hambur-hamburkan, makan sampai selesai habis. Kalau ada yang jatuh yang bisa kita makan, kita makan. Kemudian tadi ya, habis makan ya, kita baca alhamdulillah, kemudian kita menjilat tangan kita juga. Ini termasuk sumber keberkahan juga ya. Dan kita dianjurkan kalau kita makan ya, hendak memulai dari pinggir dulu, kemudian sampai ke tengah. Ini juga di antara anjuran ya. Kemudian juga ya, di antara bentuk keberkahan juga adalah khususnya ini bagi para pedagang ya.
Bagaimana kita dianjurkan menyempurnakan takaran dan timbangan. Ini juga. Karena ada sebuah kaum yang Allah binasakan, yang Allah tenggelamkan, yang Allah hancurkan gara-gara ini. Perlakuannya suka mengurangi timbangan. Masya Allah. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Kilu tu'amakum yubarik lakum fih." Timbanglah makanan kalian dengan adil, dengan seimbang. Maka Allah akan turunkan bagi kalian keberkahan di dalamnya. Ya. Dalam sebuah hadis yang lain Rasul mengatakan, "Inna wa ta'ala ja'alal baraka fis sahur wal qail." Sungguhnya Allah memberikan atau menurunkan keberkahan itu pada makan sahur dan timbangan yang benar, ya, tidak mengurangi timbangan. Ya, makan sahur juga Rasulullah dengan jelas menyebutkan tasakhuru fis suhur barokah. Bersahurlah karena dalam sahur itu ada berkahnya. Kemudian juga keberkahan air zam-zam juga. Ini juga termasuk air yang Allah berkahi, yang bisa menjadi penyembuh dari segala penyakit, pengenyang dari setiap yang lapar, bahkan penyegar dari yang haus, ya. Ini disebutkan dalam hadis juga tentang keutamaan tersebut. Kemudian yang lain adalah pohon yang diberkahi. Di antaranya adalah pohon zaitun. Ini termasuk pohon yang Allah berkahi, dan ini Allah sebutkan dalam surat An-Nur ayat 35 dengan jelas bahwa syajaratin mubarakah zaitunah, ya. Kalau ada pohon yang Allah berkahi, yaitu namanya zaitun, ya, pohon zaitun. Dan ini juga karena tumbuh di daerah yang Allah berkahi, Syam. Ini banyak pohon zaitun ini tumbuh, terutama di Palestina. Ini pohon yang Allah berkahi. Kemudian yang mendatang keberkahan juga adalah di sana ada tempat-tempat yang Allah berkahi. Di antaranya Madinah, Mekah, Syam, Yaman, ya. Kemudian lembah Al-Aqiq, kemudian Masjid Al-Aqsa dan sekitarnya, serta Mesir. Ini ke semua tempat ini Allah sebutkan keberkahan dalam Al-Quran atau dalam hadis Rasulullah SAW, dan Rasulullah juga mendoakan keberkahan untuk tempat tersebut, ya. Contohnya Allah sebutkan dalam surat Al-Imran ayat 96, Allah katakan, "Inna awala baiti wudi'a lin-nas lillati bibakkata mubarakaw wa hudalin nas." Sungguhnya rumah yang pertama kali, yang awal kali dibangun untuk tempat beribadah adalah untuk manusia, yaitu di Baitullah, yaitu di Mekah, tempatnya Allah berkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Nah, kemudian tentang dalil tentang keberkahan Masjid Al-Aqsa juga kita bisa lihat di surah Al-Isra ayat yang pertama, "Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatihi." Ini dalil juga tentang keberkahan kawasan Masjid Al-Aqsa dan sekitarnya, ya. Kemudian juga tentang Syam juga disebutkan bahwa aradu makhsyar wa mansyar, ya, negeri di mana akan berkumpul dan dibangkitkan, ya. Dan juga Rasul pernah mengatakan juga bahwa safwatullah min ardi asyam, negeri yang Allah pilih adalah negeri Syam. Jadi ini di antara tempat-tempat yang Allah berkahi, ya. Kemudian juga di antara hal yang bisa mendatangkan keberkahan juga adalah dalam bentuk waktu, ya, malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Ini termasuk malam yang Allah berkahi. Makanya kita dianjurkan untuk bagaimana mengisi malam-malam 10 akhir Ramadan dengan ketaatan, dengan ibadah, karena di situ lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian juga berkah di 2 hari raya juga, termasuk hari yang Allah berkahi. Dalam sebuah doanya Rasul mengatakan, Rasulullah mendoakan di 2 hari tersebut, ya, bidu'aihim yarjuna barakah dzalikal yaum wa tuhratahu, bahwa hari tersebut kata Rasul adalah hari di mana aku mengharapkan rahmat Allah, ya, dan juga berkahnya. Ini merupakan hari di mana penuh keberkahan dan juga hari yang mengandung dalamnya kesucian, ya, ini kesucian. Kemudian perlu kami sampaikan juga di antara hal yang bisa mendatangkan keberkahan adalah berkahnya kita berbuat adil. Ini juga merupakan amalan yang bisa mendatangkan keberkahan, ya. Makanya kita dianjurkan untuk tidak berbuat zalim, karena kezaliman ini juga sumber dicabutnya keberkahan. Kemudian yang ke-15, ya, untuk sesi pertama ini adalah bagaimana kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ini merupakan sarana untuk bagaimana kita mensucikan jiwa kita, sumber bagaimana kita untuk taat dan ibadah kepada Allah, dan membiasakan kita untuk meninggalkan kebiasaan yang buruk serta mendatangkan banyak keberkahan juga. Baik, ini dulu yang bisa kami sampaikan di antara amalan-amalan apa saja yang bisa mendatangkan keberkahan. Semoga ini bisa menginspirasi kita untuk kita bisa amalkan insya Allah. Baik, barakallahu fiik. Terima kasih banyak Ustadz untuk segmen awal kami. Jadi ada sekitar 15 poin tentang amalan-amalan yang menyangkut bisa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu ya Ustadz ya. Baik, untuk antum semuanya silakan kita menunggu pertanyaan. Insyaallah di sesi ketiga segmen tanya jawab. Kita menunggu bisa di WA kami di 081222161925 atau bisa juga langsung ketik di kolom komentar kami. Yang mau bertanya silahkan. Cuman di luar ini lagi ada angin-angin Masya Allah, ini lagi kencang angin ya. Jadi sekedar mengingatkan kepada antum semuanya, antum dan antuna, bila keluar rumah harap hati-hati saja ya, kira-kira seperti itu. Dan kita kembali setelah break. Tetap bersama kami Taklim di Sabuah, insya Allah ada faedahnya. صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن حفظ كتاب الله من أول بسم الله للختم وللرضوان رحمن يا رحمن بمجيني يا رحمن أصلك ما يدوشو نبني ما يوسنسي رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان تكبير تكبير للحافظ وهو صغير والضاء العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوته الأكوان رحمن يا رحمن بمجيني يا رحمن أصبك ما يدوشو نبني ما يوسنسي ناوجيني رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن الله الله الله
واجعله لنا حصنا وهدى أبدا اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن يا رحمن رحمن يا رحمن. Taklim di Sabua, insya Allah ada faedahnya. Taklim di Sabua, insya Allah ada faedahnya. يا أخي ادنو مني لا تدعني يا أخي يا شقيق الروح مني يا أخي يا ضياء قلبي ودربي يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي ادنو مني لا تدعني يا أخي يا شقيق الروح مني يا أخي يا ضياء قلبي ودربي يا أخي يا Baik, masih bersama kami Taklim di Sabua. Insya Allah ada faedahnya. Dan terima kasih banyak untuk antum semuanya yang masih tetap stay tune dengan kami di 92,5. Dan juga yang masih tetap serasa dengan kami di akun Facebook kami, live streaming kami bersama dengan Al-Ustadz Dwi Hudoyono SHLC Hafizullah. Dan alhamdulillah untuk segmen kedua ini kita akan mendengarkan lagi beberapa amalan-amalan yang insya Allah berkah, barokah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti itu Ustaz ya. Baik. Dan sekali lagi kita ingatkan yang mau bertanya kami persilahkan di 0812616195 WhatsApp kami. Silakan konsultasi yang bisa berkaitan dengan tema kami. Banyak ini sebenarnya pertanyaan-pertanyaan hidup, rahasia hidup penuh barokah ya. Dan biasanya ya itu kalau terang lihat di Facebook soalnya berkah semua ini gitu kan, dunia maya. Tapi ya apa mungkin bisa dengan dunia nyata, apakah termasuk berkah atau bagaimana? Mungkin sebentar nanti saya tanyakan juga itu. Barangkali bisa ya Ustadz ya. Dunia ini. Baik. Untuk mempersingkat waktu kami persilakan Al-Ustadz. Tafadhol Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalam ala rasulillah ma'ba'ad. Baik, di antara amalan juga yang semakin membuat kehidupan kita semakin berberkah tadi yang tadi kita sebutkan adalah banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara janji yang Rasulullah sampaikan dalam sabda beliau adalah man lazama istighfar ja'ala min kulli hammin faraja. Barang siapa yang meluzumkan, mendawamkan, terus membiasakan dirinya banyak beristighfar, Allah akan jadikan setiap kegundahan, masalah, jalan keluar dari setiap masalahnya. Wa min kulli dhaikin makhrajan, setiap kesempitan juga Allah berikan kelapangan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, bahkan Allah akan berikan bagi dia rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini juga di antara keutamaan istighfar. Makanya kita dianjurkan untuk memperbanyak istighfar dan setiap kesempatan dan keadaan kita. Bahkan zikir pagi petang kita di sana ada syadul istighfar, masya Allah. Barang siapa membacanya, kata Rasulullah, di waktu pagi, kalau dia meninggal sebelum waktu sore, Allah akan ampunkan dosanya. Barang siapa membaca di waktu sore, kalau dia meninggal sebelum waktu pagi, Allah akan ampunkan dosanya. Makanya jangan sampai kita tinggalkan. Kemudian di antara keberkahan juga adalah kita memperhatikan masalah sedekah dan infak. Ini juga termasuk sumber pintu keberkahan. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, shadaqus sir tudfi'u ghadab rabbil alamin, ya, bahwa sedekah yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi itu bisa memadamkan murka Allah. Wasilaturrahim tazidu fil umur, dan silaturahim itu bisa menambah usia kita. Wal fi'lul ma'ruf yaqi masari as-su', dan senantiasa berbuat kebaikan
senantiasa suka berbuat kebaikan itu menghalangi kita meninggal dalam keadaan kematian yang buruk, kata Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah memberikan solusi juga apabila kita sakit, dengan bersedekah itu sebagai obatnya. Dawu maradakum bisodaqah, obatilah orang yang sakit kalian dengan banyak bersedekah. Ini juga sumber keberkahan juga yang Rasul sebutkan, ya. Kemudian di antara anjuran juga adalah bagaimana kita berusaha untuk mengambil harta yang halal dan menjauhi yang subhat. Ini juga termasuk langkah untuk kita bisa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara amalan atau pintu mendatangkan berkah adalah bagaimana kita berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua, menyambung silaturahim, dan kita berlemah lembut dan berakhlak yang mulia kepada orang-orang di sekitar kita. Ini juga salah satu pesan Rasulullah dalam sebuah hadis. Rasulullah pernah bersabda, silatu qarabah, ya, menjamu hubungan silaturahmi dengan karib kerabat, ya. Masratu fil mal, ini bisa memperbanyak harta. Wa mahabbatun fil ahli, dan juga akan dicintai oleh keluarga. Wa mansya'atun fil ajal, dan menunda ajal. Masya Allah. Jadi menyambung silaturahmi kekerabatan itu bisa memperbanyak harta, kata Rasulullah. Bahkan akan semakin membuat keluarga kita mencintai kita, bahkan menunda ajal kita. Dalam hadis yang lain juga tadi kami sebutkan bahwa silaturahim tazidu fil umur, bahwa silaturahim itu bisa menambah usia, memberkahi usia kita. Wa sadaqatu sir tudfi'u ghadaba rabbi, dan sedekah dengan cara sembunyi-sembunyi itu bisa memadamkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara keberkahan yang lain adalah bersegera dalam mencari ilmu dan rizki, berpagi-pagi. Makanya Rasulullah mendoakan umatnya di waktu pagi. Burika li ummati fi bukuriha, semoga Allah berkahi umatku di waktu pagi. Ya, kita dianjurkan jangan bermalas-malasan dan kita berpagi-pagi untuk mencari kebaikan, entah itu dunia ataupun akhirat. Dalam sebuah hadis Rasulullah juga bersabda, bariku fi talabur rizki fa inna ghadwata barakatun wa najahun. Berpagi-pagilah kalian untuk mencari rizki, sesungguhnya waktu pagi itu adalah waktu yang berberkah dan sumber kesuksesan, kata Rasulullah SAW. Kemudian banyak memuji Allah, bersyukur kepadanya, serta banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini secara umum Allah sebutkan dalam surah Ibrahim, ya. Allah katakan, la in syakartum la azidanakum wa in kafartum inna adzabil syadid. Kalau kita banyak bersyukur kepada Allah, maka Allah akan tambah, akan Allah berkahi, ya, kebaikan untuk kita. Dan kita dianjurkan, ya, banyak memuji Allah, ya. Karena sekali lagi nikmat yang kita rasakan ini semuanya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika kita masuk surga pun masih kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat petunjuk yang Allah telah berikan kepada kita. Kemudian di antara amalan juga yang bisa mendatangkan keberkahan untuk kita adalah bagaimana kita berusaha untuk melapangkan kesusahan orang, membantu memenuhi hajatnya, dan mengasihi sesama makhluk Allah, dan menolong orang yang teraniaya. Ini juga salah satu amalan yang bisa mendatangkan keberkahan. Makanya Rasulullah SAW pernah memberikan kepada kita wejangannya dalam sebuah hadisnya, man yasar al mu'sirin yasara wa fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang bantu meringankan kesulitan saudaranya, maka akan memudahkan urusan dia dunia dan akhiratnya. Kemudian man nafasa an mu'min qurbatan min qurbi dunya nafasu anhu qurbatan min qurbi yaumil qiyamah. Barang siapa yang meringankan beban kesulitan saudaranya di dunia, Allah juga akan meringankan beban kesulitan nanti di dunia, bahkan di akhirat juga. Bahkan Rasul tutup dengan sabda beliau, wallahu fi auni abdi ma kana abdu fi auni akhihi, dan Allah akan senantiasa membantu seorang hamba selama hamba tersebut suka membantu saudaranya. Kemudian yang ke-22 di antara sumber keberkahan adalah bagaimana kita berusaha jujur dalam berjual beli. Tidak boleh kita khianat, tidak boleh kita menyembunyikan aib kita. Sebutkan, dengan kejujuran kita dalam jual beli inilah Allah akan turunkan keberkahan, ya. Akan turunkan keberkahan. Dalam sebuah hadis Rasul pernah bersabda dari sahabat Abu Hurairah, birrul walidain, ya, berbakti kepada kedua orang tua, yazidu fil umur, ini bisa menambah usia kita. Wal kadhibu yanqusu rizq, dan berdusta itu mengurangi rezeki. Wa du'a yuraddul qada, dan kita berdoa itu bisa menolak takdir yang buruk yang mungkin akan kita dapatkan. Jadi kita dianjurkan, ya, tadi menjaga hubungan kita, baik kita
kepada Allah, kemudian kedua orang tua kita dan orang sekeliling kita, kemudian kita tadi mencoba untuk menjaga lisan kita tidak berdusta dan banyak berdoa kepada Allah. Kemudian juga di antara sumber keberkahan adalah kita dianjurkan nggak apa-apa safar ya, untuk rangka berdagang ataupun mencari rezeki, ini juga sumber keberkahan juga ya. Rasul sebutkan dalam Al-Quran juga Allah sebutkan, hadis juga ada disebutkan seperti itu. Kemudian menikah, Masya Allah, ini juga sumber keberkahan juga. Bahkan ini adalah salah satu pintu-pintu rezeki juga. Makanya kita dianjurkan juga untuk bagaimana memudahkan pernikahan dan jangan kita persulit masalah mahar ya, kita mudahkan. Dalam sebuah hadis bahkan Rasulullah SAW menjamin ada 3 golongan yang akan Allah tolong ya. Salasatun haqqun 'ala Allah aunuhum ya, ada 3 golongan yang Allah berjanji akan menolongnya. Yang pertama, al-makatabu yuridu al-ada, seorang budak yang ingin membebaskan dirinya, artinya dia ingin membeli dirinya ya, Allah akan bantu. Wa nikahu yuridul afaf, orang yang menikah untuk menjaga dirinya dari perbuatan zina dan menjaga agamanya, ibadahnya agar lebih khusyuk, Allah akan bantu dia. Wal mujahid fisabilillah, dan orang yang berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala akan bantu dia. Bahkan dalam hadis yang lain Rasul sebutkan al barakatu fil mar'ah wal farasi wadar, Allah turunkan keberkahan pada wanita, kuda dan rumah, artinya wanita yang soleha, wanita yang diberikan mudahkan dalam pernikahannya, yang maharnya juga tidak dipersulit ya. Kemudian kuda ini dipakai di jalan kebaikan dan rumah yang dipakai untuk kebaikan. Ini akan turun berkah. Kemudian juga di sana juga ada keberkahan memelihara kambing, Masya Allah, hewan ternak, Masya Allah. Ini juga bagi kita yang kau mau pelihara, ini juga sumber keberkahan. Kambing, kuda, ini adalah hewan yang diberkahi ya. Dan kita dianjurkan kalau bisa berternak, memelihara, silahkan. Yang penting tujuan untuk kebaikan. Makanya ya ini juga kalau Masya Allah kalau ada dana ini bagus. Ternak kambing karena dipakai untuk akikah, untuk kurban, Masya Allah ini luar biasa. Ya. Kemudian yang berikutnya lagi masalah kuda juga. Ini kuda Rasulullah menyebutkan ada 3 jenis kuda ya. Kuda untuk Ar-Rahman, ada kuda untuk setan, dan kuda untuk manusia dalam hadis. Maksudnya adalah kuda untuk Ar-Rahman adalah apabila dia pelihara kuda, tujuannya adalah dipersiapkan untuk di jalan Allah, berperang jalan Allah. Kalau kuda setan adalah kuda dia pelihara untuk sekedar untuk kuda pacuan saja, untuk diperlombakan saja, untuk berjudi situ ya terkadangnya. Itu kuda syaitan. Ada juga namanya kuda untuk manusia, adalah kuda yang dipakai untuk keperluan hidup ya, untuk membajak sawah atau untuk kendaraan. Kemudian berkah pada hijamah, berbekam, ini juga termasuk pengobatan yang Allah berkahi juga. Dan ini Rasul sebutkan dalam hadisnya ya. Termasuk pengobatan yang Rasulullah berkahi. Makanya kita dianjurkan untuk bagaimana membiasakan ya setiap bulannya kalau kita bisa berpekan di setelah pertengahan bulan ya, tanggal 17, 19, 21 Hijriah. Kemudian secara umum adalah keberkahan akan turun kepada siapapun yang suka berbuat kebaikan. Ya. Ini akan Allah berikan keberkahan usianya. Allah akan berikan keberkahan amalannya. Kemudian keberkahan dalam berjamaah yang juga dianjurkan. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, al-jama'atu barokatun. Berjamaah ya dalam kaum muslimin menjauhi perpecahan, perselisihan, persengketaan, senantiasa menjaga persatuan itu adalah sumber keberkahan. Wasahur barokatun, dalam makan sahur juga ada berkahnya. Watasritu barokah, tadi bubur yang ada campuran daging juga termasuk makanan yang diberkahi. Kemudian berkah kepada kita memuliakan para ulama dan juga orang yang lebih tua juga. Dalam sebuah hadis Rasulullah pernah bersabda, al barokatu fi akabirina. Berkah itu pada orang yang lebih tua dari kita. Jadi Masya Allah, orang yang lebih tua dari kita dianjurkan untuk menghormatinya. Walaupun mungkin dari segi keilmuan mungkin mereka kurang, tapi tetap kita hormati mereka. Ya. Kemudian walam yarham sagirona ya. Faman lam yarham sagirona wa yujillu kabirona falaysa minna. Ini ingat, Rasulullah memberikan kepada kita panduan, barang siapa yang tidak menyayangi yang muda dan tidak menghormati yang tua, itu bukan termasuk golongan kami.
Masya Allah. Ini Rasulullah memberikan kepada kita panduan. Kepada orang tua kita hormat, kita hargai. Kepada anak-anak muda, kita sayangi mereka. Kita didik mereka, kita sayangi mereka. Karena mereka kita harapkan menjadi generasi penerus kita. Ya. Kemudian juga ini. Di antara sumber keberkahan adalah bagaimana kita banyak berdoa dalam setiap kesempatan. Ya. Doa sebelum makan. Doa apabila kita mempunyai anak yang baru, ini juga doa keberkahan juga yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Kemudian doa untuk orang yang menikah, barakallahu wa baraka alaika wa jamakunna fil khair. Ini juga termasuk anjuran kita mendoakan keberkahan. Kemudian doa ketika kita membeli sesuatu yang baru, apa saja kita berdoa. Kemudian doa apabila kita tertimpa penyakit ain, ya kita dianjurkan apabila melihat sesuatu yang masya Allah, yang luar biasa, jangan lupa lisan kita masya Allah. Agar apa yang kita lihat itu mendatangkan keberkahan, bukan malah musibah, apalagi nanti penyakit ain. Kemudian apabila kita sakit juga kita doakan keberkahan, ya bagi saudara kita yang sakit, ya supaya menjadikan sakit itu sebagai ladang pahala. Jadi terkadang musibah ujian itu di situ ada berkahnya. Apabila orang mampu bersabar, apabila orang menjadikannya sebagai wasilah untuk menggugurkan dosa-dosanya, ya bukan hanya berkah dalam kenikmatan saja. Terkadang ujian juga ini sumber keberkahan yang Allah turunkan kepadanya. Maka jangan kita berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa juga keberkahan yang Rasulullah doakan kepada kaum Ansor dan Muhajirin juga, ya. Ini Rasulullah mendoakan keberkahan khusus untuk Muhajirin Ansor. Kemudian juga Rasulullah juga mendoakan untuk saudaranya agar mempunyai banyak harta dan banyak anak. Ada sahabat Anas, ini khadimnya Rasulullah, pembantu Rasulullah, pernah minta kepada, ya Rasul doakan saya ya Rasulullah. Jadi ini boleh. Kita datang sama orang yang soleh, minta didoakan, ini tawasul dengan orang yang soleh, ini boleh. Kemudian Rasul mendoakan kepada Anas, ya Allahumma katsir maluhu wa waladuhu wa barik lahu fima a'taitahu. Ya Allah, semoga Allah banyakkan hartanya dan banyakkan anaknya, dan semoga Allah berkahi kehidupannya. Dan ternyata Masya Allah anaknya Anas ini cukup banyak juga. Kemudian di antara doa istikharah juga ini dianjurkan. Kemudian terakhir adalah mari kita jadikan semua waktu yang Allah berikan kepada kita, baik itu pagi, siang, malam, untuk hal yang baik-baik. Nikmat waktu malam, siang, ini merupakan waktu yang berberkah sebetulnya apabila kita gunakan dalam kebaikan. Justru waktu itu bisa menjadi musibah apabila kita tidak gunakan dalam kebaikan-kebaikan. Jadi sekali lagi ini yang perlu untuk kita tadaburi bersama, bahwa insya Allah dengan kehidupan kita perhatikan hal-hal yang bisa mendatangkan keberkahan, insya Allah akan semakin banyak kebaikan yang kita akan dapatkan. Wallahu a'lam. Barakallah. Terima kasih banyak untuk Ustadz Dwi Hudoyono LC Hafizullah yang sudah menyampaikan tambahan beberapa lagi amalan keberkahan, ya. Dan insya Allah kita bisa mengambil faedahnya dari buku Abu Huzaifah, ya. Masya Allah ini. Abu Huzaifah Ibrahim bin Muhammad. Abu Huzaifah Ibrahim bin Muhammad. Judulnya Al-Barokah. Ya. Jadi ada beberapa poin, ya, yang Masya Allah itu. Jadi sebenarnya di beberapa poin itu bisa ditanya-tanyakan ini, ya, masing-masing dipertanyakan, ya, tentang tadi pas Ustadz bilang menikah gitu, ya. Apa bisa menikah lagi gitu kan? Belum, ya. Tidak sampai di situ, ya. Supaya lebih berkah lagi barangkali, ya Ustadz. Masya Allah. Tidak, ya Ustadz, ya. Baik, untuk antum semuanya yang lagi serasa dengan kami ini, terima kasih banyak untuk yang sudah diingatkan dari Kakak Agil ini, ada Louis Clothing. Terima kasih banyak, ada Siro juga, ada Cokuper juga. Terus semuanya ini yang sudah menanggapi juga terima kasih banyak. Dan kita break dulu untuk antum semuanya yang masih tetap serasa dengan kami di Sabua. Ada taklim dan semoga ada faedahnya. إلهنا ما أعدلك مليك كل من ملك لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك والليل لما أنحلك
والسابحات في الفلك على مجاري المنسلات. إلهنا ما أعدلك مليك كل من ملك، لبيك قد لبيت لك، لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك، والليل لما أنحلك والسابحات في الفلك على مجاري المنسلات. لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك، ما خاب عبد أملك، أنت له حيث سلام. لولاك يا ربي هلك كل نبي وملك، وكل من أهل لك سباح أو لبى فلا. لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك، ما خاب عبد أملك، أنت له حيث سلاك. لولاك يا ربي هلاك كل نبي وملك، وكل من أهل لك سباح أو لبى فلاك. يا مخطئا ما أغفلك عجل وبادر آجلك، واختم بخير عملك، لبيك إن الملك لك والحمد والنعمة لك، والعز لا شريك لك، لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك. يا مخطئا ما أغفلك عجل وبادر آجلك، واختم بخير عملك، لبيك إن الملك لك والحمد والنعمة لك، والعز لا شريك لك، لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك Taklim di Sabua, insya Allah ada faedahnya. Taklim di Sabua, insya Allah ada faedahnya. بهداية من فضل ربي يكسو الجمال ربوع قلبي، يخضر إحساسي ودربي وملامحي حين اهتديت. نور الهداية زار صدري، هو مبتدأ أنسي وعمري، فعزمت للرحمن أمري، وعلى خطاها مشيت. يا نفحة القرآن فوحي عطرا
أنسى من يطوي جروحي لولا الهداية ما كم عشت والتفريط عادا ما ذقت في الدنيا سعادا حتى اهتديت إلى العبادة يا راحتي لما اهتديت سبحان من عدت إليه بسطت لنا كلتا يديه ألقيت أوزاري عليه يا ربي فاغفر ما عصاني بهداية من فضل ربي يكسو الجمال ربوع قلبي يخضر إحساسي ودربي وملامحي حين اهتديت Taklim di Sabua, insya Allah ada faedahnya. Taklim di Sabua, insya Allah ada faedahnya. صمتا أصيخي واسمعي يا أمتي ما عدت أصبر أن يموت بياني شعري يراودني لأقذف جمرة مما حوى صدري من النيران ما عاد يحويني سكوتي والبكاء أنا لست مجبولا على الخذلان أنا في يمين الشمس تشرق عزة وأنا الثريا Terima kasih untuk antum semuanya. Kita masih bersama dengan Al-Ustadz Dwi Hudoyono SHLC Hafizullah. Dan alhamdulillah ini mohon maaf kita masuk lagi ya. Tadi pembahasan yang luar biasa. Dan untuk antum semuanya, antum dan antuna yang masih serasa dengan kami di 92,5, yang mau bertanya kami persilahkan tentang rahasia hidup yang penuh keberkahan, barokah ya. Jadi sudah beberapa poin tadi Ustadz sudah jelaskan dan tentang keberkahan lagi ini di dunia. Yang ingin saya tanyakan ini maksudnya di luar ini Ustadz Afwan ya. Keberkahan itu apakah hanya di dunia saja Ustadz? Seperti itu. Saya mau lanjut lagi nih Ustadz. Tafadhol Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Baik, jadi sebetulnya kalau kita bicara tentang balasan Allah di akhirat ini sebetulnya sudah artinya balasannya lebih baik sebetulnya daripada keberkahan atau kebaikan di dunia sebetulnya ya. Sebagaimana yang ketika Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang bagaimana hakikat
kebahagiaan atau keselamatan. Ketika Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa yang bernyawa pasti akan merasakan al-maut, kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan nanti Allah akan sempurnakan balasannya kelak pada hari kiamat kelak. Jadi semua amal-amal kebaikan kita, mujahadah kita, jerih payah kita di dunia ini, capek-capek dan lelah kita ini, nanti akan Allah bayar kontan balasannya dengan balasan yang lebih sempurna, lebih baik nanti di akhirat. Kemudian Allah katakan, faman zuziya anin nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang Allah selamatkan dari neraka dan dia bisa masuk surga, maka dia termasuk orang yang beruntung, orang yang sukses. Ya, kemudian Allah tutup dengan ayatnya, wa mal hayatud dunya illa matal ghurur. Sesungguhnya kehidupan dunia adalah kehidupan yang menipu, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebetulnya apa-apa keberkahan yang kita dapatkan, yang kita kejar di dunia ini sebetulnya adalah bekal kita ya untuk nanti untuk mendapatkan keberkahan, kebaikan yang lebih baik di akhirat kita, insya Allah ini. Makanya tidak ada kata-kata yang terucap dari orang yang masuk surga kecuali dia memuji Allah ya. Ketika Allah katakan ketika mereka masuk surga, mereka pertama kali mereka ucapkan adalah alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku petunjuk ini. Kalau bukan petunjuk dari Allah, kalau bukan karena taufik pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mendapatkan hidayah ini mungkin bukan di sini tempatnya saya. Ini sebuah pengakuan dari penduduk surga ketika mereka mendapatkan kenikmatan surga. Ini semua adalah berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini perlu untuk kita juga sama-sama resapi kalimat hamdal alhamdulillah, artinya segala puji hanya milik Allah. Jadi jangan pernah kita, walaupun kita telah berbuat apa untuk agama kita dan seterusnya, itu bukan serta-merta kemampuan kita, tidak. Itu karena Allah memberikan kita pertolongan. Karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala, karena rahmat Allah kita bisa melakukan itu semua. Makanya tidak boleh kita berbuat ini kalau ini bukan karena saya tidak jadi dan seterusnya. Ini kalau bukan karena saya ini tidak akan apa. Tidak begitu, tidak boleh. Tetap kita kalau bukan karena pertolongan Allah kita tidak bisa melakukan ini semua. Makanya ketika Rasulullah SAW memberikan kepada kita wanti-wanti untuk bagaimana mempunyai sifat optimis dalam setiap kehidupan kita, Rasul mengatakan ihris alama yang fauka ya. Bersemangatlah kalian untuk hal yang bermanfaat untuk kalian dapatkan entah dunia atau akhirat ya. Wasta'in billah, ini Rasulullah ingatkan. Tetap minta pertolongan kepada Allah, libatkan Allah dalam setiap aktivitas kita. Jangan kita pernah merasa sombong, ini hasil kepandaian saya, ini hasil karena kemampuan saja. Ya. Kemudian kita diingatkan wala ta'jiznya, jangan sekali-kali punya sifat lemah dalam setiap upaya kita, optimis dalam setiap keinginan kita. Wa'alam. Baik Ustadz, terima kasih banyak untuk penjelasannya. Dan tadi tentang kita semuanya harus tawakal kepada Allah ya Ustadz ya. Nah, baik untuk antum dan antuna semuanya, ini mungkin kita sedikit pause dulu sedikit tentang duniawi ini tentang taman-taman surga. Sebenarnya ini taklim di sini ya, Masya Allah. Nah Ustadz, tadi bahas sedikit yang biasanya kadang-kadang terong tanpa sadar ini. Biasa kalau macam ada perkumpulan atau apa begitu, tiba-tiba dia tentang maksudnya pujian manusia. Masya Allah. Nah tiba-tiba ada keluar kalimat yang untung ada saya, gitu ya. Kira-kira itu bagaimana Ustaz? Mungkin bisa diluruskan itu. Biasa kan begitu kan? Nah, mungkin saya pribadi atau mungkin bagi yang untung ada saya, begitu tuh. Untung. Nah, itu untung ada saya ini Ustaz. Iya. Berkah ini Ustaz. Ya, jadi langsung saja. Jadi memang kata-kata itu perlu untuk kita koreksi sedikit, bahwa jangan serta-merta kita mengatakan bahwa itu semua karena saya dan karena apa ya. Tapi tetap kita sebelumnya, kalau bukan karena Allah kemudian saya gitu. Kemudian ya. Iya. Jadi kata bahasa summa ya, bukan wa. Bahkan kata-kata wa saja, Allah dan ya, saya ini kayak menyamakan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam kitab tauhid juga dijelaskan tidak boleh misalnya contohnya ada sebuah rumah ini terjaga dari pencurian karena di situ ada penjaga dan juga ada anjing mungkin yang menjaga.
Tidak boleh kita mengatakan kalau bukan karena penjaga atau anjing mungkin rumah kita sudah kecurian, tidak. Tapi kita kalau bukan karena Allah, kemudian adanya penjaga dan adanya ini, maka kita akan kecurian. Atau juga orang sembuh dari penyakit, tidak boleh kita mengatakan kalau bukan karena obat ini mungkin tidak ketolong. Atau kalau bukan karena dokter ini tidak ketolong, tidak. Tapi karena kalau bukan karena Allah, kemudian pertolongan wasilah dokter ini dan obat ini, mungkin tidak sembuh dia. Nah, ini kata-kata kadang tipis, tapi ini berbahaya, perlu kita luruskan juga, ya. Dan apa Ustaz? Apa itu termasuk syirik? Ya, ini masuk dalam syirik kecil sebetulnya, syirik kecil dia. Ya, walaupun karena dia seperti mau menyamakan, artinya meniadakan Allah ya dalam setiap itu. Maka di sini perlu untuk kita saling mengoreksi, dan makanya kata-kata alhamdulillah itu sebuah kata-kata yang pantas kita berikan kepada Allah, bahwa segala puji hanya milik Allah. Ya, semua aktivitas kita bisa berbuat baik juga karena Allah. Karena Allah. Kita bisa berbuat baik, bisa beribadah juga karena Allah. Ini harus kita sama-sama sadari. Makanya kalau kita dipuji sekalipun ya, kita dipuji seseorang, kita tidak boleh langsung bangga diri atau sombong, tidak. Tapi kita malah berdoa. Apa doanya? Kalau kita dipuji orang misalnya, ada doanya ya? Ada kan doanya kan? Ada Ustaz. Ada. Selalu. Ya, itu doanya juga untuk mengingatkan diri kita. Kita itu bukan ada apa-apa kalau bukan karena Allah. Ya. Jadi doanya kalau kita dipuji oleh orang, Rasulullah menganjurkan kepada kita doa, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, jangan kau jadikan bumerang atas ucapan yang dia sampaikan kepadaku, pujian yang dia sampaikan kepadaku. Kemudian wafirli ma la ya'lamun, dan ampunilah ya Allah atas apa yang dia tidak tahu tentang diriku. Mungkin kita punya banyak aib, tapi Allah tutupi. Ya, ampunilah karena dia tidak tahu. Kemudian waj'alni khairum mimma yadun, dan jadikanlah ya Allah apa yang dia prasangkakan tentang diriku jauh lebih baik. Masya Allah. Ini doa yang harus ajarkan kepada kita kalau kita dipuji oleh orang. Bahwa ya Allah, jangan kau jadikan kata-kata ini menghancurkan saya. Kadang orang sudah lupa ya. Lupa masalah. Tapi kita maka kita doanya itu. Ya Allah, jangan. Tapi semoga kata-kata itu malah menjadikan kebaikan, bukan menjadi petaka bagi kita. Baik Ustaz, syukran untuk penjelasannya. Ada salam dari Echa Jo. Salam sama Ustadz Dwi Hafizullah. Echa Jo. Iya, ini Masya Allah. Yang di kayaknya bersama dengan Ustadz Iswan ya beliau, bukan? Oh, Masya Allah, tabarakallah. Di masjid di Maas. Oh, Masya Allah. Saya lupa namanya Ustaz. Darul Saif. Akib ya. Masya Allah, tabarakallah. Baik. Dan tentang barangkali nanti insya Allah untuk selanjutnya nanti di kesimpulan ya. Siap. Nanti ya. Kita tutup saja barangkali, kalau tidak semua lanjut terus ini Ustaz, pertanyaan-pertanyaan ya. Masya Allah. Yang penting tentang keberkahan, barokah. Satu lagi Ustaz, boleh? Siap. Kita mendapatkan rezeki yang kurang baik mungkin ya. Tapi dilakukan untuk ya kebaikan. Gitu ya, dengan alasan semoga ada berkah. Ya. Tapi ini hasil yang kita dapatkan mungkin cara yang kita dapatkan kurang, ya intinya bukan di jalur, bukan di kalau kanunya tidak halal ini barang terang dapat itu. Baik. Mungkin Ustaz tapan dulu. Baik, syukran atas pertanyaannya. Jadi bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala rasulillah ma'ba'd. Jadi Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita tentang hakikat apa yang Allah sukai ya, apa yang Allah inginkan kepada kita. Dalam sebuah hadis Rasulullah sebutkan bahwa inna wa thayyib la yuqbal illa thayyiba. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Yang baik-baik. Jadi di sini ada isyarat bahwa memang Allah SWT perintahkan kita kepada orang beriman, bahkan kepada para rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad juga, untuk bagaimana kullu minat thayyibat ma razaqnakum, untuk makan dari yang baik-baik saja yang aku rizkan kepada kalian. Jadi di sini anjuran dalam agama kita untuk tidaklah kita memberikan kecuali dari yang baik-baik, dan Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik saja ya. Makanya
Kalau kita lihat dalam prosesi awal-awal pembangunan Ka'bah itu memang harta-harta yang baik saja yang diberikan di situ, tidak boleh harta yang tidak baik. Karena kita mau persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu juga kalau kita mau berbuat baik juga, hendaknya kita mencari dari sumber yang baik. Ini lebih berkahnya di situ. Di situ lebih berkahnya. Baik. Baik Ustaz. Terima kasih Ustaz. Baik. Masya Allah. Dan kita langsung saja mendengarkan kesimpulannya Ustaz ya. Baik, siap. Dengan tema kami tentang rahasia hidup yang penuh barokah. Mungkin itu satu rahasia juga tadi Ustaz ya. Yang kadang-kadang ya ini sekarang orang bilang mau halal mau haram hantam begitu kan. Yang penting terong lakukan, terong niat baik, iya kan? Seperti itu. Nah, baik. Untuk antum semuanya barangkali kita break, setelah itu kita akan mendengarkan kesimpulannya Ustaz ya. Siap. Apa dulu? أنت السلام منك السلام أنعم علينا بالسلام أنت السلام منك السلام أنعم علينا بالسلام منك السلام منك السلام أنعم علينا بالسلام أنت الكريم أنت العظيم يا ذا العلا يا ذا المقام أنت الكريم وارفع أنت السلام منك السلام أنعم علينا بالسلام أنت السلام. Terima kasih banyak, kita masih taklim di Sabua. Insya Allah ada faedahnya dan masih bersama dengan Al-Ustadz Dwi Hudoyono SHLC. Dan alhamdulillah kita sudah masuk di sesi kesimpulan di segmen akhir kami. Jadi kita langsung saja mendengarkan kesimpulan dari Al-Ustadz Dwi Hudoyono. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Jadi alhamdulillah dengan kita mengetahui beberapa amalan yang bisa mendatangkan keberkahan yang tadi kami sampaikan, semoga kita termotivasi untuk bisa menjaganya dan mencarinya ya, dan tidak mencari sumber-sumber keberkahan dari sumber-sumber yang lain yang mungkin terkadang ada orang ya menganggap ada tempat yang diberkahi padahal bukan, dengan cara yang dianggap diberkahi padahal tidak disyariatkan dan seterusnya. Terkadang ini ada. Makanya ini kami sampaikan agar menjadi panduan kita. Dan tadi kita telah sebutkan bahwa di antara sumber keberkahan adalah bagaimana kita dekat dengan Al-Quran, dari membacanya, kemudian mentadabburi isinya dan mengamalkannya, bahkan mendakwahkannya. Kemudian bagaimana kita menjaga keimanan, ketakwaan dan juga tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berusaha untuk memulai setiap aktivitas kita dengan berzikir, menyebut nama Allah, bismillah. Kemudian mengakhiri setiap aktivitas kita dengan alhamdulillah, paling tidak seperti itu, memuji Allah. Karena sekali lagi kemampuan kita bisa beraktivitas, berbuat kebaikan dan seterusnya atas taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adalah bagaimana kita berusaha untuk kalau makan berkumpul-kumpul juga itu sama-sama ya. Ini juga sumber keberkahan. Kemudian ada beberapa jenis makanan yang Allah berkahi seperti tasrid, bubur campur daging, susu, kurma, madu. Kemudian berusaha untuk menghargai makanan, tidak mencela makanan. Rasulullah SAW kalau suka makanan beliau makan, kalau tidak beliau tinggalkan, tidak dicela. Kemudian menjilat-jilat jari kita habis kita makan, ini juga sunnah yang mendatangkan keberkahan. Kemudian keberkahan juga di sana ada pada takaran dan timbangan ya. Upayakan bagi kita para pedagang jangan kurangi timbangan kita ya.
upayakan rata sama, bahkan kita lebihkan lebih bagus, jangan sampai kita kurangi. Karena di situ keberkahan kita akan dapatkan dari jual beli kita. Termasuk bersikap jujur dalam jual beli, ya, tidak menipu, tidak berkhianat, ya, ini juga sumber keberkahan. Kemudian berkeberkahan juga turun pada makan sahur, ya, ini juga Allah berikan keberkahan. Kemudian keberkahan pada air zam-zam, ini minuman yang bisa menyembuhkan, mengenyangkan, bahkan menghilangkan dahaga, kata Rasulullah SAW. Kemudian keberkahan pada minyak zaitun, ya, silahkan gunakan minyak zaitun, bisa untuk rambut, juga boleh untuk menghilangkan penyakit. Kemudian beberapa tempat yang diberkahi, ya, Mekah, Madinah, Syam, Mesir, ya. Ini termasuk tempat-tempat yang diberkahi, ya, karena di situ adalah bumi di mana para nabi itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keberkahan dalam berbuat adil, Masya Allah. Bagi kita yang punya istri, lebih dari dua harus adil. Apabila kita sebagai seorang hakim, ya, adil, memutuskan perkara, tidak memihak, ya, siapapun, meskipun keluarga kita yang bersalah kita berikan. Ya, kemudian banyak beristighfar kepada Allah juga sumber keberkahan. Mari kita banyak beristighfar setiap keadaan dan tempat. Kemudian banyak bersedekah, infak, ya, ini juga sumber keberkahan juga. Kemudian berbakti kepada kedua orang tua, menyambung silaturahmi kepada kerabat, berlemah lembut dan berakhlak mulia kepada. Kemudian menikah juga, ya, termasuk sumber keberkahan dan dia pintu-pintu rezeki juga, ya. Kemudian memelihara beberapa hewan yang diberkahi, kambing dan kuda, ya. Kemudian sumber keberkahan juga adalah pengobatan dengan hijab, keberkahan, menolak keberkahan. Yang pertama tadi banyak mencela, banyak tidur yang tidak bermanfaat, ya, tidur terlalu lama, ya. Kemudian berbuat aniaya atau zalim, melakukan riba, kemudian berkhianat pada timbangan, kemudian juga silaturahim, ya, tidak mau beristighfar, kemudian tidak berzikir ketika kita berbuat kebaikan, tidak menghormati ulama dan seterusnya. Ini semua adalah, atau banyak berbuat dosa dan maksiat juga. Ini termasuk juga hal-hal yang bisa menolak keberkahan. Kami semoga bisa mengambil faedah dari apa yang sudah kita dengarkan sama-sama dari Al-Ustadz Dwi Hudoyono SHLC Hafizullah, dan kepada beliau kami mengucapkan jazakumullah khairan katsira kepada Al-Ustadz. Semoga diberikan kesehatan dan bisa sama-sama kita di pekan depan lagi dengan tema-tema yang menarik. Dan baik, itulah tadi kajian kami taklim di Sabua. Insya Allah ada faedahnya. Kita akhiri sampai di sini. Saya yang bertugas menutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.